saya Wahyuli Puspita Susanti. Saat ini saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Trawas. Dan saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Surabaya tahun 2022 dengan nomor peserta PPG 201800341409 dan NIM PPG 22010922810040. Hari ini Rabu 14 Desember 2022 saya akan membuat video konseling individu guna memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 2022. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Kiswa. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat Bu, alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kita doa aja dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oh ya, ini tadi habis ujian apa Mbak? Habis ujian sini Bu, saya sama kamu. Gimana, lancar nggak? Ya, sedikit lancar. Bisa nggak jawabnya? Bisa. Bisa ya. Nah, kemarin itu gimana menjawabnya? Ada yang kurang lancar, terus kayak nggak bisa jawab gitu. Kak belajar lah. Ya, belajar. Tapi alhamdulillah ya, rata-rata semuanya bisa. Iya, bisa. Bisa ya. Bu Pipin mau terima kasih karena Mbak Kiswa sudah datang ke ruang BK ini sesuai dengan perjanjian kita beberapa hari yang lalu ya. Iya. Mbak Kiswa waktu itu kan ngomong nanti akan ke ruang BK. Nah, pada siang hari ini kita akan melakukan konseling individu. Konseling individu ini adalah salah satu layanan yang ada di bimbingan dan apa sih tujuannya dari konseling individu ini? Tujuannya itu untuk membantu konseli dalam menyelesaikan suatu masalah, mencarikan solusi. Kira-kira dalam menyelesaikan masalah itu seperti apa? Seperti itu ya. Ya, Di dalam layanan konseling individu ini ada yang namanya asas. Nah, yang pertama asas kerahasiaan gitu. Apa sih asas kerahasiaan itu? Asas kerahasiaan itu di mana saya dan konseli itu Mbak Kiswa ya. Nah, itu sama-sama akan menjaga rahasia kita kayak gitu. Apapun yang kita lakukan di ruangan ini itu kita nggak boleh ngomong ke orang lain selain kita berdua. Intinya hanya kita berdua aja yang tahu apa yang kita obrolkan di sini gitu. Itu yang namanya asas kerahasiaan. Ada juga yang namanya asas keterbukaan. Jadi silahkan nanti Mbak Kiswa itu menceritakan semua unek-unek yang Mbak Kiswa rasakan. baik. Iya, pokoknya nanti silahkan cerita sejujur-jujurnya, nggak perlu ada yang ditutup-tutupi kayak gitu ya. Secara terbuka aja nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya asas kesukarelaan. Jadi Mbak Kiswa pada saat kesini tadi itu tanpa paksaan siapapun gitu ya. Bu Pipin nggak memaksa Mbak Kiswa untuk datang ke sini kayak gitu. Itu atas permintaan Mbak Kiswa sendiri. Gitu? Iya. Iya, baiklah Mbak Kiswa, ini nggak ada yang ditanyakan dulu nggak? Enggak. Dalam proses konseling individu ini itu kita kesepakatan waktu dulu ya. Kira-kira kita akan berapa lama
melakukan konseling individu ini? Ya mungkin 30 menit. Mungkin kita akan melakukan sekitar 30 menit sampai 45 menit ke depan ya. Iya. Gimana? Sudah siap untuk ke tahap selanjutnya? Iya, saya siap. Sudah siap ya? Siap, ya. Baiklah. Gini, apa yang Mbak Giswa rasakan akhir-akhir ini? Yang mungkin ada kendala apa Mbak Giswa? Atau ada pikiran-pikiran yang mengganggu Mbak Giswa mungkin? Saya itu orangnya itu gak pedean, terus suka minder. Jadi Mbak Giswa ini anaknya ini ya minderan seperti itu? Iya. Kenapa itu? Pada saat apa Mbak Giswa kayak ngerasa nggak pede, minder itu pada saat apa? Pas presentasi. Ini di depan teman-teman itu Mbak Giswa ngerasa minder. Iya. Kenapa itu? Nggak pede ketika ada di depan teman-teman, ketika presentasi. Nah, nggak pedenya Mbak Giswa itu kenapa ya? Apa sih yang ada di pikirannya Mbak Giswa? Kok Mbak Giswa itu tiba-tiba aja kok nggak pede kayak gitu loh ketika presentasi? Mikirnya kan, aduh aku nggak bisa jawab, terus belum siap gitu, nanti takut jawab teman gitu. Gitu ya. Jadi ketika ada guru menyuruh Mbak Giswa itu untuk mempresentasikan salah satu mata pelajaran, misalnya bahasa Indonesia kayak gitu. Iya. Habis itu ada tugas presentasi. Nah, pada saat presentasi itu Mbak Giswa sudah nggak percaya diri, minder. Iya. Ketika maju ke depan itu. Iya. Gitu. Iya. Jadi pada saat presentasi di depan Mbak Giswa pikirannya itu ini ya, minder, habis itu takut kayak gitu. Iya, takut. Nah, ketika presentasi Mbak Giswa udah maju ke depan nih. Nah, pikiran yang muncul waktu itu tuh apa? Kayak takut jawab teman, terus takut salah jawab gitu pas pertanyaan kan biasanya ada gitu. Jadi ketika sudah waktunya presentasi di depan, habis itu pikiran-pikiran yang muncul itu takut diolok-olok teman, takut nggak bisa jawab gitu. Iya. Kemudian apa lagi? Terus kayak, waduh ini nanti nggak dapat nilai terus gitu. Takut nggak dapat nilai kayak gitu. Kalau misalnya nggak bisa jawab, itu pikiran yang ada di Mbak Giswa ketika maju presentasi. Iya. Nah seperti itu menurut Mbak Giswa itu pikiran negatif apa pikiran positif? Itu pikiran negatif. Pikiran negatif. Iya. Nah, kalau pikiran negatif itu perlu dihilangkan apa enggak? Perlu dihilangkan, Bu. Itu membuat Mbak Giswa nyaman enggak? Nggak nyaman. Nggak nyaman ya, karena selalu muncul pikiran yang seperti itu. Ketika itu hanya berlaku untuk satu mata pelajaran aja atau setiap presentasi seperti itu? Setiap presentasi. Setiap presentasi ya. Jadi misalnya apapun pelajarannya, ketika ada tugas presentasi, Mbak Giswa itu pasti muncul pikiran-pikiran seperti itu. Iya. Gitu. Iya. Nah, baik. Seperti yang Bu Bibit omongkan tadi, kalau misalnya pikiran negatif itu perlu dihilangkan. Ya, dihilangkan atau diubah ya ke pikiran positif. Ke pikiran positif kayak gitu. Nah, tapi tadi Mbak Giswa kita tadi sudah membicarakan permasalahannya Mbak Giswa yang Mbak Giswa alami. Maksudnya akhir-akhir ini Mbak Giswa ngerasa kayak nggak pedean, minder ketika presentasi di depan. Kemudian tadi sudah Mbak Giswa sudah tahu bahwa kalau presentasi itu pikiran yang muncul seperti itu termasuk pikiran yang negatif. Nah, ketika sudah muncul pikiran yang negatif tadi, ketika presentasi
misalnya saya bisa nggak ya melakukan presentasi ini, saya lancar nggak kira-kira nanti menjawabnya, pasti ada pikiran kayak gitu ya kan. Nah pada saat itu emosi apa yang ada di diri Mbak Giswa? Takut, terus sedih, panik. Oh gitu ya. Ya, Takutnya kenapa? takut nggak bisa gitu. Takut nggak bisa Nggak jawabnya. bisa. Oh takut ini ya, takut nggak bisa menjelaskan gitu maksudnya ketika presentasi. Kemudian sedihnya kenapa? Kok ada sedihnya? Sedihnya itu kayak bukan takut, sedih. Aduh, gimana ya ini kan sedih itu nggak bisa gitu, kurang lengkap gitu. Takut tugasnya apa ketika menjelaskan nggak bisa lengkap kayak teman-teman yang lain. Beda gitu. Sedih karena misalnya kayak Mbak Kiswa itu punya pikiran aku bisa nggak kayak teman yang lain, maksudnya seperti itu gitu. Ya, Kemudian apalagi sedih, takut, panik ya. Panik. Nah ketika dalam situasi seperti itu muncul pikiran negatif tadi, kemudian emosi yang ada di diri Mbak Giswa seperti itu, misalnya kayak sedih, takut, panik. Nah perilaku apa waktu itu yang muncul ketika presentasi? panik, bukan panik. Nggak lancar ketika presentasi. Nggak lancar ketika presentasi, terus tangan itu gemetar gitu loh Bu. Oh gitu ya. Iya. Jadi ketika sudah ada pikiran seperti itu, kemudian perilaku yang muncul itu malah nggak bisa ngomong dengan lancar kayak gitu. Habis itu tangan pun jadi gemeteran karena sudah ada pikiran yang negatif duluan ya. Nah kalau kita berpikir negatif dulu, pasti apa yang kita lakukan nggak nyaman ya. Nah kalau kita berpikirnya ke positif, pasti nanti jadinya nyaman, lancar kayak gitu kan. Nah seperti itu. Nah di sini Bu Titit akan memberikan kamu lembar assessment. Di sini nanti kamu bisa mengisikan pernyataan diri negatif apa yang muncul, kemudian waktu atau tempat terjadinya pas kapan, kemudian pikiran penggantinya itu apa aja. Ya. Gitu ya. Ya. Coba kamu tuliskan pernyataan diri negatif. Pernyataan diri negatifnya apa aja, atau kalau tidak ada satu pikiranmu waktu itu seperti apa aja, tuliskan di sini. Ya. Nah, ini Mbak asesmennya sudah kamu isi. Jadi di setiap pernyataan diri negatif kita otomatis pasti ada yang namanya pikiran positif ya. Kalau ada negatif pasti ada positifnya. Nah jadi di sini Bu Titit menyuruh kamu untuk menulis pernyataan diri negatif kamu pada saat presentasi itu apa aja, situasinya pada saat presentasi di depan banyak orang, kemudian pikiran penggantinya apa aja gitu ya. Nah
depan banyak orang. Hmm. Pikiran pengganti, saya mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Saya mampu menjelaskan presentasi dengan lancar. Saya bisa mendapat peringkat di kelas. Ya, berarti di sini kamu sudah tahu, sudah bisa mengangan-angan. Oh ya, berarti pikiran-pikiran selama ini ada di dalam diri kamu itu termasuk pikiran negatif. Nah, pikiran negatif itu harus diubah ke pikiran positif. Nah, di sini kamu sudah bisa menjelaskan. Oh ya, pernyataan diri negatif itu apa aja yang biasanya saya alami. Nah, di sini kamu sudah bisa menjelaskan. Kemudian kejadiannya gimana, waktu terjadinya pada saat presentasi. Kemudian pikiran pengganti apa aja. Di sini kamu sudah menuliskan, gitu ya. Nah, sekarang itu tadi pindah dari pikiran negatif ke pikiran positif. Nah, kemudian kita akan melakukan yang namanya coping thoughts, itu mengatasi pikiran-pikiran kita. Seperti itu ya. Nah, di sini kan kamu menuliskan pernyataan diri. Kemudian pikiran penggantinya seperti apa. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita tuh nggak apa-apa sesekali kita mempunyai pikiran-pikiran negatif, tapi jangan terlalu sering ya, karena itu sangat bisa mempengaruhi perilaku yang akan kita munculkan seperti itu. Nah, di sini kita akan latihan gimana sih caranya merubah pikiran negatif ke pikiran positif gitu ya, biar kita tidak berpikir negatif terus kayak gitu. Apalagi ketika presentasi kalau kita berpikirnya negatif terus, nanti presentasinya jadi nggak lancar, jadinya nggak bisa menjelaskan kan, karena pikiran-pikiran kita itu. Nah, gimana sih caranya? Nah, coba sini. Pernyataan negatif, pernyataan diri negatif, apapun yang ada di pikiran kita tentang negatif itu dilebih sedikitkan. Atau misalnya ini pernyataan diri negatif itu kita omongkan lebih sedikit ya. Habis itu diganti dengan pikiran positif. Pikiran positifnya disebutkan lebih banyak seperti itu ya. Misalnya kayak gini, pikiran negatif misalnya, waduh saya nggak bisa jawab, saya takut salah saat presentasi. Nah, itu pikiran negatif kamu ya. Kemudian itu harus diganti dengan pikiran yang positif. Misalnya pikiran positif kamu, saya mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, itu pikiran positif. Saya mampu menjelaskan presentasi dengan lancar. Nah, itu pikiran penggantinya kayak gitu ya. Saya bisa mendapat peringkat kelas gitu. Nah, saya coba sekarang kamu ini coba kamu ngomong pernyataan diri negatif kamu. Waduh, saya nggak bisa jawab. Saya takut salah saat presentasi. Iya. Habis itu pikiran penggantinya, saya harus bisa jawab. Saya nggak boleh takut saat presentasi agar saya lancar saat presentasi. Ini pikiran penggantinya, saya mampu menjawab pertanyaan dengan benar. ya. Saya mampu menjelaskan presentasi dengan lancar. Ya. Saya bisa mendapat peringkat kelas. Nah, itu tuh pernyataan Positif. ya, pernyataan positif. Sebagai penggantinya
pikiran-pikiran yang negatif. negatifmu tadi. Itu sudah tahu ya, mana pikiran negatif, mana pikiran positif. Jadi harus banyak berpikir positifnya. Nah, sudah, sekarang kita mempraktekkan. Itu tadi latihan ya. Kita sekarang mempraktekkan. Kamu menyebutkan salah satu dari pikiran negatif kamu. Ini salah satu aja. Yang takut salah saat Ya. presentasi. Kemudian kamu ini juga pilih salah satu sebagai pikiran pengganti ini. Ini dipilih salah satu. Coba kamu mau ngomong yang mana? Ketika pikiran negatifmu ini, aku takut salah saat presentasi, pikiran penggantinya yang mana? Saya mampu menjelaskan presentasi dengan lancar. Nah, berarti nanti pikiran negatifmu, aku takut salah saat presentasi, itu disebutkan satu kali aja. Ya. Kemudian saya mampu menjelaskan presentasi dengan lancar. Itu nanti coba kamu sebutkan sebanyak 3 kali. Nah, gitu ya. Kita langsung ini mempraktekkan. Ya, tarik nafas dulu. Ya. Kemudian ini kamu baca yang kamu tulis ini, pikiran negatifmu digantikan dengan pikiran positifnya sebanyak 3 kali. Coba yang lantang gitu loh. Saya takut salah saat presentasi. Nah, kemudian pikiran pengganti, pikiran positifnya apa? Saya mampu menjelaskan presentasi dengan benar. Saya mampu menjelaskan presentasi dengan lancar. Dibaca sebanyak 3 kali. Saya mampu menjelaskan presentasi dengan lancar. Saya mampu menjelaskan presentasi dengan lancar. Lagi. Saya mampu menjelaskan presentasi dengan lancar. Nah, seperti itu ya. Mengganti pikiran pikiran negatif ke positif. Pikiran positif. Nah, coba sekali lagi seperti itu tadi. Tarik nafas dulu. Dikatakan dengan lantang kayak gitu. Sudah? Ya. Saya takut salah saat presentasi. Kemudian pikiran positifnya, saya mampu menjelaskan presentasi dengan lancar. Saya mampu menjelaskan presentasi dengan lancar. Saya mampu menjelaskan presentasi dengan lancar. Nah, sudah ya. Nah, apa sih itu artinya? Nah, seperti yang Bu Pipit katakan tadi, pikiran negatif itu harus lebih sedikit daripada positif. Ya, jadi kita berpikir negatif itu sedikit aja. Yang banyak kita harus berpikir yang positif supaya apa yang kita lakukan itu membuat kita nyaman kayak gitu ya. Kalau kebanyakan pikiran negatif, nanti apa yang kita lakukan pasti nggak nyaman seperti itu ya. Nah, ada yang ditanyakan nggak cara mengubah pikiran negatif ke pikiran positif ini? Tidak ada. Nah, di sini Bu Pipit akan memberikan kamu lembar kontrol pikiran negatif ke pikiran positif. Nah, ini nih nanti dikerjakan di rumah. Kamu kerjakan di rumah, gitu ya. Jadi sebagai kelanjutan ini tadi yang kamu kerjakan, tapi ini untuk dikerjakan di rumah. Jadi lembar kontrol pikiran negatif ke pikiran positif, harinya kapan, kemudian pikiran negatifnya apa aja yang kamu rasakan, yang muncul pada sehari-hari itu, kemudian pikiran positifmu apa, pikiran penggantinya apa. Nah, kamu tuliskan seperti kayak itu tadi ya. Itu kemudian hambatannya apa, seperti itu kamu tuliskan juga gitu. Nah, ini nanti kamu bawa pulang. Nah, dari kegiatan
kegiatan ini tadi yang sudah kita lakukan ini, kira-kira apa yang kamu rasakan? Jadi lebih nyaman, terus jadi lebih pede saat presentasi. Minder, jadi gak minder lagi gitu. Jadi menurut kamu kesimpulan dari kegiatan kita hari ini tadi apa? Kesimpulannya Iya. saya jadi Kesimpulan dari kegiatan yang kita lakukan ini, kita tadi sudah ngapain aja? kan saya curhat gitu Bu kan. Biar saya itu kan biasanya pikiran negatif saya itu jadi berkurang. Gitu. Ya. Itu kesimpulannya. Ya. Ya. Jadi kegiatan hari ini tadi kita sudah membahas kendala-kendala kamu pada saat presentasi. Kemudian kamu sudah tahu, sudah bisa menyimpulkan bahwa mana sih pikiran negatifmu, kemudian dirubah menjadi pikiran positifmu, kayak gitu. Menurutmu kegiatan yang kita lakukan hari ini ada manfaatnya nggak untuk kamu? Ada Bu. Apa manfaatnya untuk kamu? Jadi saya itu pas presentasi gitu, Ya. jadi kayak berani. Gitu ya. Kedepannya ketika presentasi jadi lebih berani, pede, terus sudah ini ya, sudah mendingan ya, Iya. apa yang kamu rasakan gitu. Gimana selama proses kita ini tadi kegiatan konseling individu, kamu merasa senang nggak? Ya senang Bu. Ya, karena ada manfaatnya. Ya. Ya, baik. Ini Bu Pipit akan memberikan lembar evaluasi juga ke kamu gitu ya. Selain lembar kontrol ini yang kamu kerjakan di rumah, ini juga perlu kamu kerjakan di rumah. Ini namanya lembar evaluasi gitu ya. Nah, baik, kalau Bu Pipit mau menyimpulkan kegiatan hari ini, kita di sini tadi sudah melakukan konseling individu dengan kamu bercerita tentang kendala kamu, yaitu kamu minder, nggak percaya diri ketika presentasi di depan. Tapi kamu tadi sudah bagus, kamu sudah tahu, oh ya mana ya pikiran negatif saya, kemudian harus diganti pikiran positif yang seperti apa, gitu ya. Nah itu sudah menjadi nilai lebih untuk kamu. Kamu sudah tahu, oh iya gimana caranya merubah pikiran negatif menjadi pikiran positif. Iya, menjadi pikiran positif kayak gitu. Kemudian Bu Pipit harap kita nanti bisa melakukan konseling individu lagi ya di sesi berikutnya, di pertemuan selanjutnya. Nanti kita jadwalkan ulang kapan kita bisa ketemu lagi gitu ya. Dengan nanti ketika kita ketemu lagi, kamu sudah kamu membawa lembar kontrol ini yang sudah kamu isi. Nanti kita bahas lagi kira-kira kamu ada perubahan nggak gitu ketika nanti presentasi. Kira-kira sudah berani nggak, udah nggak minder. Nah, Bu Pipit pengen tahu itu ada perubahan apa tidak, gitu ya. Iya Bu. Baik, Bu Pipit mau mengucapkan terima kasih karena sudah mengikuti kegiatan pada siang hari ini, gitu. Kegiatan proses konseling individu ini Bu Pipit segera akhiri karena sudah selesai. Kita nanti ketemu lagi di sesi berikutnya. Kita janjian dulu ya. Gitu. Baik, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Baik Bu. Ya. Kita berdoa dulu sebelum pulang. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.